Penyakit gondok. Penyakit gondok. Setelah yang satu ini. Yay, kembali lagi dengan Kak Yay. Penyakit gondok adalah fenomena yang sering sekali kita jumpai di sekitar kita ya, geng. Apa sih sebenarnya itu penyakit gondok? Penyakit gondok atau dikenal dengan goiter adalah fenomena yang terjadi karena pembengkakan abnormal pada kelenjar tiroid kita. Nah, tiroid sendiri adalah kelenjar yang berbentuk seperti kupu-kupu terletak di pangkal leher, tepatnya di bawah jakun, geng. Fungsi kelenjar tiroid sendiri adalah menghasilkan hormon tiroid dan juga mengatur beberapa fungsi tubuh kita. Misalnya ya, detak jantung, suhu tubuh kita, termasuk nih ya kekuatan otot nih, geng. Meskipun gondok ini biasanya tidak menimbulkan rasa nyeri atau sakit, namun nih ya, jika terlalu besar nih gondoknya, maka dapat menyebabkan batuk, kemudian juga timbul deh masalah aktivitas seperti menelan, bahkan nih ya mengganggu pernapasan nih, geng. Penyebab penyakit gondok apa saja? Meskipun penyakit gondok mungkin muncul tanpa faktor yang spesifik, tetapi pada umumnya penyakit gondok disebabkan oleh kondisi-kondisi berikut ini. Yang pertama nih ya, kekurangan yodium. Gondok lebih berpotensi terjadi pada mereka yang tinggal di lokasi yang langka nih akan yodium. Kemudian yang kedua yaitu wanita. Nah, wanita lebih rentan nih terjadinya gondok daripada pria. Yang ketiga, usia. Potensi terkena gondok akan meningkat nih seiring bertambahnya usia kita nih, geng. Yang keempat, riwayat kesehatan nih. Jika kalian memiliki riwayat kesehatan pribadi atau memiliki anggota keluarga yang mengalami penyakit autoimun, maka ini lebih rentan nih untuk terserang penyakit gondok ini. Yang kelima, menopause dan kehamilan. Gangguan tiroid ini lebih sering terjadi selama masa kehamilan dan juga pada wanita yang menopause. Yang keenam, obat-obatan tertentu. Nah, obat-obatan yang menjadi resiko terjadinya gondok contohnya imunosupresif antiretroviral atau dikenal dengan ARV. Kemudian juga obat-obatan jantung, obat-obatan kesehatan jiwa salah satunya. Nah, hal ini dapat meningkat nih resiko terkena gondok. 7. Paparan radiasi. Jika sering terkena radiasi ke daerah leher, misalnya selama pengobatan kanker gitu ya, geng. Atau jika kalian nih bekerja dengan lingkungan dengan tingkat radiasi yang tinggi, maka otomatis resikonya juga akan meningkat terkena penyakit gondok. Yang kedelapan, merokok. Ternyata nih, geng, merokok dapat menyebabkan penyakit gondok. Hal ini disebabkan adanya zat yang namanya tiosianat dalam rokok yang dapat mengganggu kemampuan tubuh kita untuk menyerap yodium. Ciri dan gejala penyakit gondok nih apa saja sih? Berikut ini adalah tanda dan juga gejala penyakit gondok. Yang pertama nih, muncul benjolan di dekat pangkal leher di bawah rahang. Kemudian tenggorokan rasanya seperti menyempit nih. Bisa juga nih timbul batuk-batuk. Kemudian suara serak dan kering di tenggorokan. Nah, bisa juga nih kalian mengalami rasanya sulit menelan, bahkan ya sulit bernafas nih, gengs. Nah, selanjutnya pengobatan penyakit gondok bagaimana? Untuk pengobatan penyakit gondok ini berbeda-beda ya, gengs, tergantung dari penyebabnya nih apa. Berikut ini Kak ya jelaskan nih beberapa kemungkinan pengobatan untuk penyakit gondok. Yang pertama, perlu diobservasi terlebih dahulu. Jika ya misalnya gondok pasiennya masih kecil dan kadar hormon tiroidnya masih dalam batas normal, maka biasanya dokter akan menyarankan untuk menunggu terlebih dahulu dan memantaunya alias observasi. Apakah gondok ini akan semakin besar atau malah bisa sembuh nih, geng? Yang kedua, dengan pengobatan. Jika pasien memiliki hormon tiroid yang tidak normal seperti hipertiroidism atau hipotiroidism, maka dokter akan merekomendasikan beberapa obat untuk dikonsumsi nih, geng. Yang ketiga, bisa jadi membutuhkan pembedahan nih, geng. Jika gondoknya ternyata sudah terlalu besar dan bahkan nih sudah mengganggu pernafasan kita ataupun kita menjadi sulit menelan,
Maka ini memungkinkan nih untuk memilih opsi dengan mengangkat kelenjar tiroid, baik secara lengkap ataupun mungkin cuma sebagian nih gengs. Yang keempat ya, radioaktif iodin. Tindakan radioaktif ini kadang juga digunakan untuk mengobati kelenjar tiroid yang terlalu aktif geng. Tujuannya dari pengobatan ini adalah untuk mengecilkan ukuran dari kelenjar tiroid. Tetapi sering juga nih berefek samping yang menyebabkan kelenjar tiroid juga menjadi kurang aktif. Nah, selanjutnya nih muncul dari pertanyaan, pencegahannya penyakit gondok bagaimana? Berikut ini daftar gaya hidup yang dapat digunakan untuk mencegah penyakit gondok, yaitu konsumsi yodium yang cukup. Yodium ini dapat diperoleh melalui makanan laut seperti ikan laut, udang, ataupun kerang, serta garam dapur. Nah, kebutuhan yodium kita sekitar 150 mikrogram per hari dan jangan sampai lebih ya geng, karena jika terlalu banyak dapat memunculkan gondok juga nih. Dan juga hati-hati nih tekanan darahnya. Kemudian jika metode pengobatan dan pencegahan tadi tidak berhasil nih geng, maka segera konsultasikan dengan dokter agar terhindar dari komplikasi yang berbahaya. Nah, sekian video dari saya. Dipersilakan untuk share, menyebarluaskan video-video ini agar membawa kebaikan bagi banyak orang. Nantikan video-video menarik lainnya terkait kesehatan hanya di channel ini ya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bahagia.